Yang dipilih Allah tak selalu yang terlihat sempurna. Kadang kita bertanya-tanya, mengapa Allah memilih seseorang yang menurut pandangan manusia tampak tak layak, tak istimewa, bahkan penuh kekurangan? Mengapa bukan mereka yang cerdas, berilmu, berpengaruh, atau tampak lebih suci? Mengapa justru yang sederhana, yang terjatuh, yang penuh luka, yang dipilih untuk menerima rahmat dan cahayanya? Namun disitulah rahasia kebesaran Allah. Dia tidak memilih sebagaimana manusia memilih. Manusia memilih karena rupa, pangkat, atau nama. Tapi Allah memilih karena hati. Allah melihat sesuatu yang mata manusia tak sanggup lihat, kesungguhan yang tersembunyi di balik air mata, keikhlasan di tengah kelemahan, dan kerendahan hati yang lahir dari banyak kegagalan. Kadang, yang terlihat kuat di hadapan manusia ternyata rapuh di hadapan Allah. Sebaliknya, yang tampak lemah di mata manusia ternyata paling kokoh di sisinya. Banyak orang menilai dari luarnya. Mereka melihat yang indah dari pakaian, yang mulia dari kata, dan yang sempurna dari pencapaian. Tapi Allah melihat di balik itu semua. Ia menatap kedalaman hati, bukan keberkilauan penampilan. Seseorang mungkin tampak biasa di hadapan dunia, namun di sisi Allah ia sangat berharga. Mungkin ia bukan orang yang banyak berbicara, bukan yang sering tampak di depan, bukan yang memiliki gelar atau nama besar, tapi ia punya sesuatu yang lebih bernilai, ketulusan yang tak berpura-pura. Allah memilih bukan karena keindahan fisik atau kekuatan duniawi, tetapi karena kesiapan hati untuk menerima cahayanya. Pernahkah kau merasa kecil, merasa tak berarti di tengah banyaknya manusia yang lebih pandai, lebih sukses, lebih dikenal? Pernahkah kau merasa seperti tak akan pernah cukup layak untuk dicintai Allah? Jangan buru-buru menilai dirimu seperti itu. Karena bisa jadi, justru di balik rasa rendah dan tidak berharga itu, hatimu sedang dibentuk untuk mengenal Allah dengan cara yang paling dalam. Kadang Allah menutupi keindahan hambanya dari pandangan manusia agar hatinya tetap terjaga dari kesombongan. Kadang pula Allah menyembunyikan kekasihnya di tengah orang-orang biasa, agar mereka tetap berjalan di bumi dengan penuh tawadu. Yang dipilih Allah seringkali tidak menonjol. Mereka tak suka banyak bicara tentang dirinya, tak sibuk membuktikan kesalehan, tak merasa lebih tinggi dari siapapun. Karena yang mereka cari bukan pengakuan manusia, tapi keridaan Allah. Allah memilih dengan cara yang misterius. Dia memilih Nabi Musa yang gagap lidah, untuk menjadi juru bicara kebenaran. Dia memilih Nabi Daud, seorang penggembala muda, untuk menjadi raja dan penyair ilahi. Dia memilih Maryam, perempuan sunyi yang tidak dikenal, untuk memikul keajaiban kelahiran Isa. Dia memilih Muhammad, yatim piatu tanpa harta, untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka jangan pernah menilai siapa yang pantas atau tidak diangkat oleh Allah. Sebab Dia berhak memuliakan siapa saja yang dikehendakinya, bahkan dari tempat yang tidak kita sangka. Ketika Allah memilih seseorang, Dia tak melihat masa lalunya, tapi hatinya sekarang. Mungkin seseorang pernah jauh dari jalan kebaikan, tapi jika Allah ingin memuliakannya, maka tidak ada dosa masa lalu yang bisa menghalangi cahayanya. Allah mampu mengubah hati dalam sekejap, dari gelap menjadi terang, dari lalai menjadi sadar, dari sombong menjadi tunduk. Mereka yang dipilih untuk mendekat kepada Allah sering kali melewati jalan yang penuh air mata. Mereka dipecahkan oleh dunia agar mengenal makna penyerahan. Mereka dibiarkan gagal agar tahu arti tawakal. Mereka dibiarkan kehilangan agar paham makna, Allah cukup. Itulah rahasia kenapa yang dipilih Allah tidak selalu yang sempurna. Karena kesempurnaan duniawi seringkali menutup jalan menuju ketundukan. Sementara, ketidaksempurnaan membuat seseorang lebih banyak bersandar kepada Allah. Mungkin di antara kita ada yang masih merasa hina, penuh dosa, banyak salah. Namun, jika di dalam hatimu masih ada rasa ingin kembali, masih ada rasa malu kepada Allah, maka ketahuilah, itu adalah tanda kasih-Nya masih hidup dalam dirimu. Karena jika Allah tak lagi peduli, Dia tak akan menanamkan penyesalan di hatimu. Yang dipilih Allah bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang ketika jatuh, selalu kembali. Mereka tidak berhenti meski terluka. Mereka tidak menyerah meski gagal berkali-kali. Mereka tidak sombong meski kadang menang, dan tidak putus asa meski sering kalah. Hati mereka lembut, karena sudah sering hancur. Dan justru dari kehancuran itu, Allah menumbuhkan keindahan baru, keikhlasan yang tidak dimiliki oleh mereka yang hidupnya terlalu mudah. Ketika Allah mencintai seseorang, Dia tidak menjadikannya sempurna. Dia biarkan ada celah, agar ia tetap butuh doa. Dia biarkan ada kekurangan,
agar ia tetap rendah hati. Dia biarkan ada kesedihan, agar ia selalu mencari tempat bersandar. Dia biarkan ada kehilangan, agar ia tahu bahwa tak ada yang abadi selain Allah. Dan ketika Allah memilih seseorang untuk menjadi dekat dengannya, dia akan membersihkan hatinya dari segala sesuatu selain dirinya. Kadang pembersihan itu terasa menyakitkan, kehilangan, kehancuran, kekecewaan. Tapi di balik semua itu, ada penyucian. Allah sedang menyiapkan hatimu untuk sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar dunia, kedekatan dengannya. Jangan iri kepada mereka yang tampak sempurna di mata manusia, karena kau tak tahu perjuangan batin mereka. Dan jangan juga meremehkan mereka yang tampak biasa, karena bisa jadi Allah sedang berbicara langsung kepada hati mereka di sepertiga malam. Ada orang yang setiap harinya tersenyum di depan dunia, tapi hatinya kering dari makna. Ada pula orang yang hidupnya sederhana, tapi setiap napasnya berisi zikir. Yang pertama mungkin dikagumi manusia, tapi yang kedua dicintai Allah. Kesempurnaan bukan syarat untuk dicintai Allah. Yang Allah cari hanyalah hati yang tulus. Hati yang mau kembali setiap kali tergelincir, hati yang lembut meski sering disakiti, hati yang terus berjuang untuk memperbaiki diri walau pelan-pelan. Kadang, yang dipilih Allah justru mereka yang tak terlihat di panggung kehidupan. Mereka tak dikenal manusia, tapi dikenal malaikat. Mereka tak punya banyak kata, tapi setiap ucapannya adalah doa. Mereka tak banyak bicara tentang agama, tapi hidupnya menjadi cermin kasih Allah. Sempurna bukan berarti tanpa salah. Sempurna dalam pandangan Allah adalah ketika seseorang terus berusaha mendekat, meski tahu dirinya jauh. Ia tidak menuntut untuk menjadi suci seketika, tapi ia berusaha untuk tidak berhenti berjalan. Karena di jalan yang penuh luka dan air mata itulah, Allah menunggu dengan penuh kasih. Mungkin engkau bukan yang paling alim, bukan yang paling baik, bukan pula yang paling suci. Tapi jika hatimu bergetar setiap kali nama Allah disebut, jika kau menyesal setiap kali berbuat salah, dan jika kau ingin menjadi lebih baik meski belum mampu, maka ketahuilah, kau sedang dalam genggamannya. Allah tak membutuhkan kesempurnaanmu, Dia hanya ingin ketulusanmu. Karena jika Allah menunggu kesempurnaan, tak seorang pun akan layak mendekat. Yang membuat seseorang layak bukan amalnya, tapi rahmat yang Allah anugerahkan karena hatinya tulus. Kadang Allah menutup aib seseorang bukan karena ia sempurna, tapi karena Allah ingin menjaga kehormatannya. Kadang pula Allah menampakkan kesalahan seseorang bukan untuk mempermalukannya, tapi untuk menyadarkannya. Semua berjalan dengan cinta, cinta yang mendidik, bukan menghukum. Mereka yang dipilih Allah seringkali melalui jalan yang sunyi. Mereka tak banyak bicara, tapi banyak merenung. Mereka tidak berdebat, tapi memperbaiki diri. Mereka tidak menonjolkan amal, tapi menundukkan hati. Mereka berjalan pelan, tapi pasti, menuju Dia yang menjadi tujuan akhir segala perjalanan. Dan ketika akhirnya mereka sampai pada titik tenang itu, tempat di mana dunia tak lagi mengguncang, ujian tak lagi memabukkan, dan kebencian tak lagi melukai, mereka tahu, inilah yang disebut kedekatan sejati. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka telah rela menjadi apa adanya di hadapan Allah. Maka jika hari ini hidupmu penuh kekurangan, jangan bersedih. Mungkin justru dari kekurangan itu, Allah sedang menunjukkan kasih-Nya. Mungkin dari sana, Dia ingin mengajarkan arti berserah. Karena seringkali, Allah tidak memilih yang kuat, tapi menguatkan yang Dia pilih. Kau tak perlu menjadi sempurna untuk dicintai Allah, cukup jujur dalam segala kekuranganmu. Karena disitulah keindahan yang sesungguhnya, ketika hamba yang penuh celah terus berusaha mencintai Tuhannya dengan hati yang tak pernah menyerah. Yang dipilih Allah tak selalu tampak indah di mata manusia. Kadang mereka adalah yang kau remehkan, yang tak punya nama, yang hidupnya sederhana, tapi doa-doanya mengguncang langit. Mereka yang kau anggap biasa, tapi Allah tahu setiap malam mereka meneteskan air mata karena rindu kepadanya. Maka jangan menilai siapa yang lebih dekat dengan Allah. Karena yang paling dekat, mungkin justru yang paling diam. Yang paling suci, mungkin justru yang paling sadar bahwa dirinya penuh dosa. Dan yang paling Allah cintai, mungkin justru yang paling sering menangis di dalam sujudnya. Karena yang dipilih Allah, tak selalu yang sempurna, tapi yang hatinya tak pernah berhenti kembali. Yang bersujud bukan karena ingin terlihat, tapi karena rindu ingin diterima. Yang berjalan bukan karena ingin disanjung, tapi karena takut jauh darinya. Dan jika suatu hari kau merasa Allah menjauh, mungkin Dia hanya ingin kau lebih mendekat. Karena cinta Allah bukan selalu dengan pemberian,
tapi juga dengan pengambilan. Bukan selalu dengan keindahan, tapi juga dengan ujian. Tapi selama hatimu masih ingin mengenalnya, ketahuilah, kau sudah termasuk di antara mereka yang dipilihnya. Dan mungkin, dalam diammu yang panjang, dalam langkah-langkah kecilmu yang penuh ragu, Allah sedang menatapmu dengan kasih yang luar biasa. Dia tahu betapa seringnya kau berusaha menata hati, betapa kerasnya kau melawan diri sendiri, betapa beratnya menahan air mata agar tidak tumpah di hadapan manusia, meski di dalam dada, hatimu sudah sesak menanggung semua rasa. Namun percayalah, setiap kali kau mencoba, walau hanya sedikit, Allah tahu. Ia melihat sekecil apapun upayamu. Ia mencatat setiap niat, setiap lelah, setiap harapan yang kau bisikkan hanya kepadanya. Kadang, orang yang terlihat paling kuat di luar justru paling rapuh di dalam. Dan seringkali, yang tampak tenang di luar sebenarnya sedang berjuang habis-habisan agar tidak tumbang. Tapi Allah tahu semuanya. Ia tahu siapa yang menahan diri di saat marah, siapa yang tetap sabar di saat kecewa, siapa yang memilih diam agar tidak menyakiti, dan siapa yang berusaha tetap baik meski disalahpahami. Mungkin mereka terlihat biasa bagi dunia, tapi di sisi Allah, mereka luar biasa. Sebab tidak semua kekuatan perlu ditunjukkan dengan kata. Ada kekuatan yang hanya bisa dirasakan dalam kesunyian, di antara hening doa dan air mata. Ketika Allah memilihmu, Dia tidak melihat seberapa hebat kau berbicara, seberapa banyak amalmu, atau seberapa sering kau terlihat di mata manusia. Dia melihat hatimu, ruang terdalam yang tak bisa dijangkau oleh siapapun. Jika hati itu lembut, jika ia masih bisa menangis karena nama Allah, maka kau lebih berharga daripada dunia dan isinya. Kadang, Allah menundukkanmu melalui hal-hal yang menyakitkan, agar engkau belajar menundukkan kepala di hadapannya. Kadang, Allah mengosongkan hidupmu agar kau punya ruang untuknya. Kadang, Allah menunda apa yang kau inginkan agar kau lebih lama berada dalam doa. Itulah tanda cinta yang tersembunyi. Cinta yang tidak selalu hadir dalam bentuk pemberian, tapi dalam bentuk kehilangan yang menyadarkan. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa mengenal Allah, jika hidupnya selalu mudah? Bagaimana mungkin seseorang bisa benar-benar berserah, jika ia tak pernah diuji untuk kehilangan kontrol? Lihatlah sekelilingmu, ada orang yang hidupnya terlihat sempurna, rezeki lancar, rumah megah, keluarga bahagia. Tapi tidak semua kebahagiaan dunia adalah tanda kedekatan dengan Allah. Dan ada pula orang yang hidupnya sederhana, penuh ujian, namun setiap lisannya selalu menyebut nama Allah dengan lembut, mereka itulah yang dekat, meski tak dikenal manusia. Allah tidak memilih karena status, tapi karena keikhlasan. Tidak karena rupa, tapi karena kesungguhan. Tidak karena pencapaian, tapi karena penyerahan. Yang dipilih Allah adalah mereka yang tahu bagaimana cara jatuh dengan lembut, yang tahu bagaimana menangis tanpa kehilangan harapan, yang tahu bagaimana memperbaiki diri tanpa menyalahkan takdir. Setiap luka yang Allah izinkan terjadi padamu bukan tanpa sebab. Setiap kehilangan, setiap kegagalan, setiap penolakan, semuanya bagian dari skenario cinta yang besar. Allah sedang menghapus sesuatu dari hatimu yang mungkin tidak pantas kau simpan. Dia mengambil, agar kau punya ruang untuk menerima yang lebih baik. Dia menunda, agar kau belajar tentang waktunya. Dia menutup satu jalan, agar kau menemukan jalan yang menujunya. Dan saat kau mulai belajar menerima, barulah kau paham, ternyata yang hilang bukanlah kehilangan, tapi pembukaan. Ternyata yang kau anggap akhir, hanyalah awal dari perjalanan pulang yang sesungguhnya. Tak perlu merasa rendah karena tidak sempurna. Tak perlu malu karena banyak salah. Karena kesempurnaan bukan syarat untuk dicintai Allah. Yang Allah inginkan hanyalah hatimu yang terus mencoba untuk kembali. Satu langkah kecil menuju Allah lebih berharga daripada 1000 langkah menuju dunia. Satu air mata penyesalan lebih mulia daripada 1000 senyum yang penuh kesombongan. Satu doa yang tulus lebih tinggi nilainya daripada ribuan kata indah tanpa makna. Maka jangan remehkan prosesmu, sekecil apapun. Mungkin kau belum bisa sebaik orang lain, tapi hatimu sedang tumbuh. Dan pertumbuhan itu indah di mata Allah, meski lambat di mata manusia. Yang dipilih Allah tidak selalu tampak sempurna karena kesempurnaan seringkali menjadi jebakan. Orang yang merasa sempurna berhenti belajar, berhenti merendah, berhenti mencari Allah. Sementara yang sadar dirinya penuh kekurangan, akan terus mengetuk pintu, terus meminta, terus mendekat tanpa henti. Allah mencintai hamba-hamba yang hatinya lembut, yang mudah tersentuh oleh ayat,
yang malu ketika berbuat dosa, yang menyesal ketika lalai. Mereka bukan tanpa celah, tapi mereka tak berhenti memperbaiki diri. Dan itulah yang membuat mereka istimewa. Pernahkah kau melihat seseorang yang sederhana, tapi setiap kali kau dekat dengannya, hatimu menjadi tenang? Itulah salah satu tanda orang yang dipilih Allah. Karena cahaya Allah memancar dari ketulusan hatinya. Bukan dari gelarnya, bukan dari pakaiannya, bukan dari banyaknya kata-kata indah, tapi dari keheningan batin yang damai. Mereka berjalan di bumi dengan rendah hati. Tidak merasa lebih suci, tidak merendahkan yang lain, tidak sibuk menghakimi. Mereka tahu, setiap orang punya jalan pulang yang berbeda. Mereka tidak menyombongkan kebaikan, karena sadar bahwa semua hanya karena rahmat Allah. Sungguh, tidak semua yang tampak biasa di mata manusia itu kecil di sisi Allah. Dan tidak, semua yang tampak besar di mata manusia itu tinggi di sisinya. Yang menjadi ukuran hanyalah hati yang ikhlas, sabar, dan berserah. Kadang, Allah memilih seseorang yang tidak dikenal dunia agar ia hanya dikenal di langit. Kadang, Allah menyembunyikan kebaikan seseorang agar amalnya tetap murni. Dan kadang, Allah menunda kemuliaan duniawi agar kemuliaan akhiratnya lebih sempurna. Semuanya adalah bentuk kasih sayang, meski kita sering tak memahaminya. Kau tahu, terkadang Allah tidak memilih orang yang hebat, karena yang hebat seringkali lupa bersandar. Dia justru memilih mereka yang lemah, karena dari kelemahan itulah lahir doa yang paling jujur. Allah tidak memilih yang paling suci, karena yang merasa suci seringkali tidak melihat dosanya sendiri. Dia justru memilih mereka yang sadar betapa kotor dirinya, agar dari kesadaran itu lahir penyesalan yang tulus. Dan ketika hati yang kotor itu dibersihkan oleh air mata taubat, disitulah Allah menurunkan rahmat-Nya yang paling lembut. Dia menghapus dosa yang menumpuk bertahun-tahun, dengan satu kalimat penyesalan yang tulus. Dia memelukmu dalam keadaan yang bahkan kau sendiri merasa tak layak. Begitulah kasih Allah, tak bertepi, tak bersyarat, dan selalu menunggu. Yang dipilih Allah bukan karena sudah sampai, tapi karena mau berjalan. Bukan karena sudah tahu semuanya, tapi karena mau belajar. Bukan karena sudah kuat, tapi karena mau bersandar. Bukan karena sudah suci, tapi karena tahu cara meminta ampun. Mereka yang tampak biasa tapi hatinya terus bergetar mengingat Allah, lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang hanya pandai bicara tapi hatinya kosong. Karena Allah tidak menilai kata, tapi niat di baliknya. Tidak menilai rupa, tapi isi hati yang tersembunyi. Dan jika hari ini kau masih merasa jauh dari Allah, jangan takut. Setiap langkah kecilmu menujunya tidak sia-sia. Setiap kali kau mencoba meninggalkan dosa, setiap kali kau memilih diam agar tidak membalas, setiap kali kau menahan diri dari amarah, semua itu tidak luput dari pandangan Allah. Dia tahu perjuanganmu, bahkan ketika manusia tak melihatnya. Allah tahu betapa sulitnya menjadi baik di dunia yang penuh ujian. Tapi justru disitulah nilai tertinggimu, kau berjuang, bukan karena dunia, tapi karena ingin dilihat oleh Allah. Dan bukankah itu tanda cinta sejati? Cinta yang tidak meminta balasan, hanya ingin diterima. Yang dipilih Allah akan selalu dijaga, meski dengan cara yang kadang tidak enak. Mereka akan diuji, dijauhkan dari hal-hal yang mereka sukai, bahkan dibiarkan merasa sendiri, agar hati mereka tidak bergantung kepada selain Allah. Dan di ujung kesendirian itu, mereka akan menemukan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Karena akhirnya mereka sadar, selama ini Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan. Kadang, Allah menunda kebahagiaan dunia agar kau belajar menikmati kehadirannya. Dia mengambil manusia yang kau cintai agar kau kembali mencintai Dia yang tak pernah pergi. Dia menutup satu pintu besar agar kau melihat ada jendela kecil yang langsung menuju cahayanya. Itulah cara Allah mencintai, dengan cara yang tidak selalu bisa dimengerti, tapi selalu bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Sempurna bukan tujuan, karena tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Yang Allah inginkan hanyalah kesungguhan untuk menjadi lebih baik hari ini daripada kemarin. Dan kesungguhan itu lahir dari hati yang lembut, dari kejujuran yang tidak dibuat-buat. Maka, teruslah berjalan meski pelan. Teruslah berdoa meski suara serak. Teruslah menangis meski tak ada yang melihat. Teruslah percaya, karena di setiap langkah yang kau ambil menuju Allah, ada cahaya yang menuntunmu, meski kadang kau tak menyadarinya. Yang dipilih Allah tidak selalu yang sempurna, tapi selalu yang mau diperbaiki. Tidak selalu yang paling berilmu, tapi yang hatinya paling tulus. Tidak selalu yang paling kuat,
tapi yang paling bergantung. Dan tak selalu yang paling tampak saleh, tapi yang paling jujur dalam taubatnya. Karena bagi Allah, satu hati yang terus kembali lebih berharga daripada 1000 lidah yang hanya berkata. Satu jiwa yang menyesal lebih indah daripada 1000 amal tanpa rasa. Dan satu air mata yang jatuh karena cinta kepadanya lebih murni daripada permata dunia. Maka jika kau merasa belum sempurna, jangan takut, mungkin justru karena itulah Allah memilihmu. Karena yang retak, lebih mudah untuk ditembus cahaya. Dan yang hancur, lebih siap untuk dibentuk ulang menjadi sesuatu yang indah oleh tangan kasih-Nya. Kadang, dalam perjalanan hidup yang panjang dan penuh liku, kita tak sadar bahwa segala hal yang tampak tidak sempurna, segala kehilangan, dan segala kekurangan yang kita miliki justru adalah tanda-tanda halus bahwa Allah sedang menyiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar, bukan di mata manusia, tapi di pandangan-Nya sendiri. Kau mungkin bertanya dalam hati, mengapa aku? Mengapa aku yang harus melewati semua ini? Mengapa bukan mereka yang tampak lebih kuat, lebih siap, lebih layak? Tapi ketahuilah, pemilihan Allah tidak didasarkan pada apa yang terlihat. Allah memilihmu bukan karena kau sudah siap, tapi karena Dia tahu hanya melalui dirimu, rahmat-Nya bisa dikenal, cintanya bisa dirasakan, dan keindahan sabar bisa tumbuh. Seringkali, yang terlihat tak sempurna justru menyimpan kekuatan yang luar biasa. Seperti tanah yang gersang, tapi menjadi tempat tumbuhnya bunga yang paling indah. Seperti langit malam yang gelap, tapi justru di sanalah bintang-bintang menampakkan cahaya. Begitu pula dengan hati manusia, yang pernah pecah, yang pernah kehilangan, yang pernah hancur karena dosa dan ujian, seringkali menjadi tempat di mana cahaya Allah memancar paling terang. Allah tidak memilih karena seseorang sudah suci, tapi karena Dia ingin mensucikan. Dia tidak memilih karena seseorang sudah kuat, tapi karena Dia ingin menguatkan. Dia tidak memilih karena seseorang sudah sempurna, tapi karena Dia ingin menyempurnakan dengan caranya. Maka, ketika engkau merasa lemah, merasa tak mampu, merasa tidak pantas, jangan buru-buru menganggap itu tanda penolakan. Bisa jadi, itu tanda penerimaan, tanda bahwa Allah sedang mengundangmu untuk mengenalnya lebih dalam, dengan cara yang tidak mudah tapi penuh makna. Allah tahu, tidak semua orang bisa melalui jalan yang terjal. Maka Dia pilih sebagian hamba-Nya yang hatinya cukup lembut untuk ditempa, cukup kuat untuk bertahan, dan cukup sabar untuk memahami. Bukan karena mereka istimewa sejak awal, tapi karena Allah ingin menjadikan mereka istimewa melalui ujian. Di dunia ini, manusia terlalu sering terpesona oleh kesempurnaan yang palsu. Kita mengejar citra, membangun kesan, berusaha terlihat kuat dan tak bercela. Padahal, Allah justru menyukai mereka yang apa adanya, yang tak takut mengakui kelemahan, yang tak malu untuk meminta ampun, yang tahu bahwa segala sesuatu berasal dan akan kembali kepadanya. Kesempurnaan sejati bukan ketika seseorang tak pernah salah, tapi ketika ia tak berhenti kembali. Bukan ketika ia bebas dari dosa, tapi ketika ia tak berhenti memohon ampunan. Bukan ketika ia tak punya luka, tapi ketika ia mampu menjadikan luka itu jembatan menuju cinta Allah. Maka jangan iri pada mereka yang tampak lebih sempurna di mata dunia. Karena bisa jadi, justru hatimulah yang sedang paling dekat dengan rahmat Allah, hanya karena kau mau tetap berjalan, meski terlatih, meski tak terlihat, meski tak dipuji siapapun. Allah selalu punya cara untuk mengangkat seseorang. Kadang dengan memberikan nikmat, kadang dengan mengambilnya. Kadang dengan menjadikan hidupnya mudah, kadang justru dengan membiarkan ia melalui kepedihan yang dalam. Karena hanya melalui kepedihan itulah, hati menjadi lembut, mata menjadi basah, dan jiwa menjadi sadar. Kau mungkin tidak memiliki banyak hal yang bisa dibanggakan di dunia. Tapi jika hatimu masih bisa tersentuh oleh ayat Allah, jika kau masih bisa menangis karena merasa jauh darinya, maka kau telah memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Cahaya yang lahir dari penyesalan adalah cahaya yang tidak pernah padam, karena ia berasal dari cinta Allah yang menuntunmu pulang. Allah memilih yang tidak sempurna agar mereka tahu rasanya bersandar. Orang yang terlalu kuat seringkali lupa berserah, tapi mereka yang lemah tahu betapa pentingnya menggantungkan diri kepadanya. Dan justru dari ketidakmampuan itu, lahir kekuatan sejati. Allah tidak menginginkan hamba yang tanpa cela, karena Dia tahu manusia diciptakan dengan batas. Yang Dia cintai adalah mereka yang sadar akan batas itu, tapi tak berhenti berusaha melampauinya demi keridaannya. Dan setiap kali mereka jatuh, mereka tidak lari, mereka kembali. Setiap kali hati mereka retak,
mereka tidak mengeluh, tapi menyerahkan semuanya kepada Sang Pemilik hati. Mereka tidak lagi bertanya, "Mengapa aku?" tapi mulai berkata, "Ya Allah, tuntun aku." Itulah tanda bahwa hatinya telah dipilih, bukan karena sempurna, tapi karena sudah siap untuk diperbaiki. Seringkali, Allah menyembunyikan orang-orang pilihannya di antara manusia biasa. Mereka bukan yang paling dikenal, bukan yang paling tampak saleh, bahkan mungkin hidupnya sederhana dan jauh dari sorotan. Namun dalam sepertiga malam, mereka berbicara dengan Allah dengan air mata yang tak terdengar oleh siapapun. Doa-doa mereka naik ke langit tanpa diketahui dunia, tapi langit bergetar mendengarnya. Mereka tak berpenampilan megah, tak berbicara lantang, tapi langkah-langkahnya penuh adab, ucapannya penuh kasih, dan hatinya dipenuhi nur yang lembut. Mereka berjalan di bumi dengan rendah hati, tapi malaikat mencatat nama mereka dengan kemuliaan. Itulah rahasia orang-orang pilihan Allah, yang tidak tampak di mata manusia, tapi bersinar di pandangan ilahi. Allah mencintai hamba-hamba yang berjuang diam-diam, yang tidak menjadikan kesalehannya tontonan, yang tidak menjadikan amalnya alasan untuk merasa lebih baik, yang tidak memperjualbelikan doa demi pujian manusia. Mereka tahu bahwa hubungan dengan Allah bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk dijaga. Dan justru dalam kesunyian itu, mereka tumbuh. Mereka belajar mencintai Allah tanpa pamrih, beribadah tanpa ingin dilihat, dan bersabar tanpa berharap diakui. Itulah bentuk kesempurnaan sejati, ketika seseorang menjadi baik tanpa perlu diketahui siapapun, selain Allah. Kadang kita berpikir, orang yang sempurna adalah yang paling dekat dengan Allah. Padahal, bisa jadi orang yang tampak berantakan justru lebih dicintai. Karena Allah melihat dari hatinya yang terus berjuang, bukan dari hasil yang terlihat oleh dunia. Setiap kali ia jatuh, ia menangis. Setiap kali ia tergelincir, ia beristighfar. Setiap kali ia salah, ia kembali. Mungkin ia tidak sempurna di hadapan manusia, tapi di sisi Allah, ia adalah hamba yang indah. Karena yang terpenting bukan berapa kali kau salah, tapi seberapa dalam kau menyesali dan seberapa tulus kau kembali. Allah tidak ingin kau menyerah hanya karena merasa tidak cukup. Dia tidak ingin kau menjauh hanya karena merasa kotor. Karena setiap manusia punya bagian gelap dalam dirinya, tapi Allah selalu siap menyalakan cahaya bahkan dari kegelapan yang paling pekat. Lihatlah bagaimana malam yang paling gelap justru melahirkan bintang paling terang. Begitulah hati manusia, ketika ia telah melewati gelapnya kesalahan dan kesedihan, maka dari sanalah muncul cahaya ketenangan yang sejati. Dan ketika akhirnya, kau mengenal Allah melalui luka-lukamu, kau akan mengerti mengapa Dia tidak menjadikanmu sempurna sejak awal. Karena jika tidak ada luka, kau tak akan tahu bagaimana rasanya disembuhkan oleh cintanya. Jika tidak ada air mata, kau tak akan tahu indahnya ketenangan yang Dia berikan setelahnya. Kita semua punya jalan masing-masing menuju Allah. Tidak perlu membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Ada yang berjalan cepat, ada yang pelan, ada pula yang sering berhenti. Namun selama arahmu tetap menuju Allah, kau tak pernah benar-benar tersesat. Kadang kau merasa jauh, tapi sebenarnya kau sedang ditarik perlahan. Kadang kau merasa lelah, tapi sebenarnya Allah sedang menghapus beban yang tak perlu. Kadang kau merasa kehilangan, tapi sebenarnya kau sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih suci, cinta yang hanya bisa diberikan olehnya. Yang dipilih Allah seringkali adalah mereka yang pernah jatuh. Karena hanya yang pernah jatuh yang tahu betapa berharganya berdiri. Hanya yang pernah jauh yang tahu betapa manisnya pulang. Dan hanya yang pernah kehilangan yang tahu betapa berharganya saat memiliki. Maka jangan sesali masa lalumu. Jika hari ini kau lebih lembut, lebih bijak, lebih sadar, maka masa lalumu bukan aib, ia adalah guru. Ia adalah jalan yang Allah pilihkan agar kau bisa mengenalnya dengan hati yang lebih dalam. Tak ada dosa yang terlalu besar bagi ampunan Allah, selama kau tidak berhenti meminta. Tak ada luka yang terlalu dalam bagi kasih Allah, selama kau tidak berhenti percaya. Dan tak ada hati yang terlalu rusak untuk diperbaiki, selama kau masih mau membuka pintu bagi cahayanya. Jangan tunggu sempurna untuk mencintai Allah. Jangan tunggu kuat untuk berserah. Jangan tunggu tenang untuk berdoa. Karena justru dalam keadaan rapuh itulah doa menjadi paling jujur. Dan dalam keadaan lemah itulah cinta Allah paling terasa. Allah mencintai hamba yang datang dalam keadaan tak berdaya. Karena itulah hakikat penghambaan, menyadari bahwa tanpa Dia, kita bukan siapa-siapa. Dan di saat kau sudah benar-benar menyadari itu,
kau akan menemukan kedamaian yang tak bisa diguncang oleh apapun. Pada akhirnya, bukan kesempurnaan yang membuat seseorang dicintai Allah, tapi kerendahan hati untuk terus mendekat. Bukan banyaknya amal yang membuat seseorang istimewa, tapi kesadaran bahwa semua amal hanya bisa terjadi karena pertolongannya. Bukan gelar atau pengakuan manusia yang menjadi ukuran, tapi bagaimana kau tetap rendah hati meski Allah memuliakanmu, dan tetap bersyukur meski Allah mengujimu. Karena yang dipilih Allah tidak selalu yang sempurna, tapi mereka yang hatinya siap dijadikan cermin bagi cahayanya. Yang mungkin rapuh, tapi tidak menyerah. Yang mungkin terluka, tapi tidak berhenti mencintainya. Dan mungkin, kau adalah salah satu dari mereka. Bukan karena kau telah sampai, tapi karena Allah ingin menuntunmu sampai. Bukan karena kau sudah sempurna, tapi karena di matanya, hatimu sudah cukup indah untuk dipilih.